Oke, selamat malam teman-teman. Terima kasih sekali lagi kita ketemu lagi sama Mbak Mia. Ketemu lagi ya Mbak. Jadi seperti hasil polling di grup, jadi malam ini kita mau lebih dalam lagi soal apa sih fasilitator tuh nanti ngapain gitu ya, gitu. Nah, kan Mbak Mia ini eh, pas TOT kemarin kan sharing kalau dia udah beberapa kali jadi fasilitator gitu. Diminta jadi fasilitator. Jadi malam ini kita nggak bahas materinya TOT lagi, tapi lebih ke lebih gimana sih teknis sebagai fasilitator gitu ya. Sebelumnya saya Mas saya mau info ke teman-teman semua update bahwa terakhir kan kita mau menyelenggarakan pelatihan ini di UBP Karawang gitu. Tapi ternyata setelah dihubungi gitu ya sama saya pertama kali ngubungin Bella namanya dia Humas BEM Psikologi UBP UBP itu ya Kerawang. Udah nih gitu ya. Udah kelihatannya udah oke, udah positif. Tapi ternyata mereka ada program pertukaran pelajar ke Thailand dan si Bellanya ini terpilih ikut salah satu yang berangkat ke Thailand gitu. Akhirnya saya minta tolong Ayu, saya dikasih sekretarisnya, sekretaris BEM. Tapi ternyata eh, beda ya tanggapannya gitu. Saya nggak ngerti internnya mereka, apakah Bella ini mungkin karena dia mau berangkat, dia belum sempat sosialisasi ke teman-temannya. Jadi si sekretarisnya, sekretaris BEM-nya ini nggak ngerti gitu, siapa apaan gitu. Ya udah saya ulang lagi dari awal, seperti saya ngomong sama Bella, tapi tanggapannya beda. Mereka khawatir eh, ada isu-isu politik praktis di kampus, tapi saya coba jelasin lagi apa namanya nggak seperti itu gitu. Saya share apa namanya saya share juga link tree-nya Tular Nalar, video pelaksanaannya, terus profil KPSI dan sebagainya. Pokoknya saya udah coba. Akhirnya saya dikasih ini Mbak, humasnya kampus gitu, universitas gitu. Oh, Emailnya juga kerjasama gitu kan. Jadi dia kayaknya lepas tangan gitu, nggak mau gitu. Terus apa namanya? Ya saya jelasin lagi lah gitu. Apa namanya? Akhirnya baru penolakan terakhirnya enak banget dia bilang oh ya udah emang kita kayaknya nggak bisa karena BEM yang sekarang akhir November ini udah berakhir masa jabatannya dan di Desember nanti apa namanya akan ada pemilihan BEM baru jadi kita bakal sibuk katanya gitu ya kalau mau lewat jalur universitas yang dia kasih itu humasnya baru nanti nggak tahu gimana nantinya ya kurang lebih kayak gitulah kita belum 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 beruntung sama UBP gitu. Tapi tadi kita coba alternatif lain, apakah SMA gitu ya, Vivi di Cikarang, Vivi lokasi Cikarang ya, Vi ya? di Cikarang iya, di Keranji juga iya sih. Saya coba udah Ya, hubungin saya. Eh dia, mm-mm. dia besok sih dia mau ngomong kepala sekolahnya. Kan Siapa baru tuh yang hari. mana? Yang di dia SMA ya dikasih. Oke, jadi kita coba SMA swasta gitu, karena kalau SMA negeri khawatir nanti lebih ribet birokrasinya, harus Ya, ke betul. dinas lah dan sebagainya gitu. Kita coba swasta gitu. Tadinya Tunas Bangsa nih Vivi gitu Hmm. di Cikarang gitu, tapi kelihatannya sulit ya karena bukan sulit sih, maksudnya kalau lihat dari penjelasannya Vivi sama lihat dari Google-nya juga emang nih gedungnya bonafit banget gitu, kayaknya sekolah elit gitu Oke. ya meragukan juga gitu mau ngadain ginian gitu kan gitu. Terus kemudian ya Vivi ada guru SMA di Keranji gitu kenal gitu ya mudah-mudahan sih itu salah satu alternatif. Terus Ayu juga nawarin sih saya udah bilang di UBP nggak bisa tapi katanya di dia punya kenalan mahasiswa di kampus-kampus lain di sekitar Kerawang. Jadi ya masih ada harapan lah gitu. Tapi ya bukannya ingin mengecilkan semangat teman-teman nih gitu ya. Ya kita apa namanya kita usahakan gitu. Ya mungkin 3 hari sampai seminggu ke depan kita usahakan supaya kita dapat
tempat untuk pelatihan ini gitu. Tapi malam ini kita tetap jalanin aja sesi yang Mbak Mia ini gitu ya, seperti rencana awal, biar nanti saya dan Mas Bagus sama teman-teman yang lain nih yang nyari tempat gitu ya. Nanti pasti saya update gitu. Kalau belum saya update berarti kita masih on progress gitu ya. Seperti itu. Ya silakan. Siapa yang mau mulai dulu, Mbak Mia? Boleh? Mas Kiki, aku berisik nggak sih? Kedengeran kayak suara hujan nggak? Enggak. Nggak ya? Oke, jadi aman ya. Aku soalnya di luar ini jadinya di dalam tuh gerah banget. Jadi makanya aku memilih untuk melipir keluar. Jadi dengan suasana yang kalau ada petir-petir dikit nggak apa-apa lah ya. Oke, selamat malam teman-teman. Untuk yang kemarin udah ikutan TOT, terima kasih banget. Itu udah antusias banget buat ngikutin acara. Untuk menyelenggarakan acara ini, terima kasih dulu nih pertama-tama ya. Nah, kalau misalnya ada yang belum ngerti, jadi jangan khawatir. Jadi sebenarnya yang belum ngerti itu bukan cuman dari KPSI doang gitu yang untuk yang first time menyelenggarakan sekolah kebangsaan ini juga semuanya ada nggak ngerti. Ini aku sebenarnya lagi dikejar-kejar juga sama beberapa mitra baru juga. Jadi dari Universitas 17 Agustus, walaupun mereka pada dosen-dosen nih sebagai apa fasilitatornya tetap aja ngejar-ngejar aku buat buat apa bedah materi lah apa segala macam gitu. Jadi memang memang untuk yang belum pernah menyelenggarakan pasti nggak kebayang seperti apa gitu. Tapi aku ngasihin tipsnya aja deh di sini gitu. Gimana caranya apa yang harus dilakukan fasilitator itu tugasnya apa saja, mau bagaimana awalnya dan lain sebagainya. Tapi biar ada gambaran sekalian di share screen aja kali ya Mas Kiki, boleh ya? Boleh Mbak, yang mana? Dia Slide dari peraga ya? dari nggak dari segmen satu aja dulu nanti kita lewat-lewatin aja. Jadi aku cuma mau Nggak ngejelasin. ada. Ah? Cuman ada slide peraga nih. Oh Slide gitu. peraga ya. Oh, oke bentar-bentar. Jadi nanti materi yang ya coba ke bawahin lagi. Nah iya betul Bentar, ini bentar. ya ya ini betul. Nah nanti jadi kan nanti kita Masuk. ada ini. Nah ada betul-betul segmen satu, segmen 2, segmen 3. Oke. Ya betul. Nah ini paling ini nggak usah dibacain nanti. Oke, jadi sebelum kita masuk ke eh, nanti dulu Mas, boleh nggak? Jadi sebelum kita masuk ke materi ya, nanti dulu Mas, bentar belum. Nah ini. Jadi Oke, sorry. ya, apa? Jadi kita sebelum masuk ke kita membacakan ini materi pelatihan ini, kita masuk kita kita ini kita apa namanya kasih kepada peserta gitu. Yang pertama itu yang harus dilakukan sama kita sebagai fasilitator adalah perkenalan. Ya, jadi nanti eh, dari panitia pun dipersiapkan itu apa sticky note sama tahu yang buat itu Mas yang buat buat nama di stiker buat nama di buku itu biasanya ada ya. Nah, itu stiker buat nama di buku itu nanti kita bagikan sama peserta tuh. Nah, itu harus diisi namanya masing-masing ya. Jadi nama misalnya nama saya Mia gitu. Mia, kemudian di sebelah aku duduknya Mas Kiki, di sebelahnya Mas Kiki yang duduk adalah Mbak Patricia gitu. Sebelahnya Mbak Patris itu ada Vivi, ada sebelahnya Mbak Vivi ada Mas Budi, sebelahnya Mas Budi ada Mbak Dian, sebelahnya Mbak Dian ada Lupita. Kita kan bentuknya round gitu kan, melingkar gitu ya. Nah, nanti pada saat perkenalan itu, jadi biar kita istilahnya biar kita cair gitu ya. Jadi kalau kita mau cair itu jadi kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kita sebagai fasilitator memperkenalkan diri terlebih dahulu. Misalnya Patris gitu. Hai, nama saya Patris. Tapi nggak cuma memperkenalkan nama saja. Kalau perlu harus ada apa namanya buntutnya gitulah istilahnya apa ya. Misalnya saya hobi makan misalnya. Saya hobi makan. Saya hobi makan apa misalnya. Hobi saya makan misalnya gitu ya. Hai teman-teman, nama saya Patris. Saya hobinya makan. Oke, berarti yang lain harus memperkenalkan diri dengan hobinya juga gitu. Kemudian
misalnya sebelahnya Mbak Patris itu Mbak Vivi kan. Nanti Mbak Vivi akan berkenalan. Hai, nama saya Vivi. Saya hobinya main badminton. Kenalin juga di sebelah saya Mbak Patris. Itu Mbak Patris yang hobinya adalah makan gitu kan. Jadi dari Mbak Vivi kenalin Mbak Patris juga gitu. Oke, sebelahnya Mbak Vivi ada Mas Budi misalnya. Mas Budi memperkenalkan diri. Halo, nama saya Budi. Saya suka membaca buku komik misalnya. Dikenalin di sebelah saya Mbak Vivi yang suka main badminton gitu kan. Jadi jadi kita memperkenalkan diri sekaligus memperkenalkan orang yang di sebelah kita gitu. Tapi kita harus dimulai dari fasilitatornya dulu. Jadi fasilitator tidak perlu memperkenalkan orang sebelahnya, tapi begitu di sebelah, oke, sekarang kamu ya peserta, misalnya peserta pertama Mas Kiki. Oke, Mas Kiki silakan Masuk. memperkenalkan diri dan jangan lupa kenalin juga saya ya gitu, yang di sebelah kamu ya gitu. Oke. Hai, nama saya Kiki. Saya hobinya main hujan-hujanan, misalnya gitu kan. Di sebelah saya ada Mbak Patris. Mbak Patris ini hobinya makan. Oke, gitu. Jadi kayak gitu, Mas. Ya, jadi itu untuk mencairkan suasana. Jadi perkenalannya seperti itu. Atau misalnya makanan favorit, misalnya. Hai, nama saya Vivi. Makanan favorit saya mie ayam, misalnya gitu. Kenalkan di sebelah saya Mas Budi. Mas Budi ini makanan favoritnya adalah sate, misalnya kayak gitu. Jadi perkenalannya nggak cuma nama doang, tapi misalnya terserah mau Gak makanan, apa-apa kan? mau hobi, mau apa, atau misalnya zodiak juga boleh gitu. Nah Ulang udah tuh lagi. selesai Ulang kan lagi, Bro. ceritanya, selesai perkenalan. Udah selesai perkenalan, yuk kita masuk ke materi gitu. Nggak usah tegang ya gitu kan, karena ini memang apa namanya, materinya kok kayak yang susah banget, padahal sebenarnya enggak. Yuk kita kita bedah satu-satu. Nah, dibuka nih satu-satu si materinya nih. Oke, dari sini yang ini sampai dilewat aja Mas Kiki. Nanti penginderaan hoax untuk pemilu dilewat. Hmm, Kemudian lembar kedua juga dilewat. perlu. Ini Nah, dilewat. ya, nah ini kita akan mempelajari ini semua ya, gitu. Diliatin aja doang sekilas, nggak usah jelasin karena mereka nggak akan ngerti juga. Udah ini dilewat juga. Nah, ini juga dilewat. Ini tuh sebenarnya buat panitia penyelenggara. Nah, oke, sekarang kita masuk ke segmen satu ya tentang pemilu gitu. Ada yang udah tahu pemilu itu apa? Jadi kita kan sistemnya kayak diskusi gitu ya. Ada yang udah tahu nggak pemilu itu apa? Oh, pemilu itu pemilihan umum misalnya. Siapa aja yang dipilih? Yuk kita lihat. Balikin. Yuk kita lihat gitu. Balikin. Sekarang masuk ke segmen satu langsung dibuka gitu. Kemudian dibuka Mas Kiki. Ya, maaf, Mbak. Maaf. Ya. Ya. Nah ini dibacain. Ya langsung aja Mas. Nah, Hmm. nah ini dia tahapan-tahapannya. Ingetin ya. Nanti ada. Nah, oh ya, aku tuh selalu nyediain kayak permen, entah itu coklat gitu atau apa gitu, itu buat dibagiin gitu. Jadi nanti yang menjawab pertanyaan, misalnya gini, ini dihafalin ya. Nanti saya akan di akhir acara, di akhir segmen akan nanya nih, yang tahu jawabannya nanti saya kasih reward gitu. Ini tahapan awal, tahapan tengah, tahapan akhir, dibacain sama kita, udah back gitu. Sekarang ke nextnya Mas Kiki. Ya, ya. Bentar. Ya. Ini bacain juga. Ini aja, ini ya yang dipilih ini. Udah, next, next gitu. Oke, next. Ini bacain juga. Ini bacain juga. Nah, si rekap. Jangan lupa ya, namanya si rekap. Nah, ini sumber informasi pemilu penting. Jadi ini harus dibacain sama kita ya. Jadi kalau misalnya ada yang hoax-hoax tentang pemilu, gimana? Kita percaya nggak gitu soal rekapitulasi dan lain sebagainya, nggak usah dipercaya ya, karena sumber terpercaya itu adanya di sumber informasi pemilu yang terpercaya itu adanya di KPU, Bawaslu, dan DKPP gitu. Jadi selain itu nggak dipercaya ya gitu. Udah next gitu. Next, next. Nah ini dibacain juga. Next. Nah ini
kalau mau ada ini cek DPT bisa nih di screen. Ada yang mau nyobain nggak gitu? Kamu udah terdaftar atau belum? Tapi kalau misalnya mau di skip juga nggak apa-apa gitu. Cuma diliatin aja doang gitu. Atau difoto boleh buat nanti di rumah dicari gitu. Next lagi. Ini segmen satu. Nah ini oke, next lagi. Sampai akhir aja Mas. Ini pokoknya yang ini dibaca. Nah ini key takeaways ini. Nah jadi sudah kita jelasin tadi kan. Nah kita baru nih diskusi sama mereka nih. Jadi udah tahu dong jadwal dan tahapan pemilu, ada yang tahu nggak gitu. Tuh maksudnya itu jadi KAP itu seperti itu. Jadi komunikasi antar personal. Jadi nggak cuman kita yang berbicara gitu, tapi juga para peserta juga ikut berbicara kepada kita gitu. Jadinya eh, apa namanya istilahnya ada interaksi lah gitu. Jadi interaktif. Jadi ada yang tahu nggak jadwal pemilu? Tadi kan udah dijelasin. Ayo jadwal pemilu kapan aja? Ada yang jawab nih. Oh saya tahu bulan Oktober itu buat pemutahiran data. Kemudian pemilihan presidennya kapan gitu kan? Oh tanggal 14 gitu. Oke. Berarti yang kalau aku kemarin yang dia yang berhasil menjawab, aku kasih permen tuh biarpun permen cuma kopiko doang satu biji tuh mereka seneng gitu sebenarnya gitu. Nah gitu jadi yang paling penting di akhir segmen, di awal segmen dan akhir segmen. Jadi kita ada key text away ini. Iya ya, ini ya. Jadi ada yang tahu nggak sumber-sumber informasi pemilu yang utama dan kredibel? Oh tahu-tahu dari KPU, dari Bawaslu, dari BK, eh, B, itu deh pokoknya. Kok aku jadi ini ya belibet. Terus cara menyebarkan informasi dasar kepemiluan tuh di mana? Oh, tadi ada tuh ininya ya. Tadi ada ya, bisa bisa lihat ya. Udah dicek belum tadi itunya apa? eh apa QR-nya gitu kan. Oh ya udah, oke. Jadi udah tuh. Jadi segmen satu selesai itu kan. Oke, sekarang kita masuk ke segmen 2 ya gitu. Jadi kita udah selesai nih segmen satu. Jadi setiap akhir segmen itu kita tanyakan lagi sama mereka dari key takeaways ini. Jadi oke, jadi udah tahu ya semuanya udah tahu ya jadwal tahapan itu. Oke, sumber-sumber informasi udah tahu ya. Kalau misalnya belum belum pada nggak tahu jawabannya, oh bisa dilihat lagi. Oke, jadi cuma tiga ini aja doang yang kita lihat. Ini ya jadwal tahapan pemilu diingetin. Ini sumber-sumbernya, tapi biasanya mereka pada tahu sih. Begitu udah kita jelasin, mereka tahu gitu. Oke, next. Mbak, maaf, Ya, Mbak, maaf sebentar. Saya potong sebentar ya. iya. Sebelum eh, jadi yang malam ini ikut Zoom meeting sebenarnya bukan fasilitator aja, tapi juga saya undang Lupita sama Balkis yang dokumentasi sama video gitu, Mbak. Oh iya 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 Tapi iya. ya intinya selain mereka, halo Lupita, halo Balkis, selain kalian mendokumentasikan, mohon eh, bersiaga ya. Misalnya fasilitatornya butuh kayak tadi tuh di tengah-tengah ini ada butuh apa nih Mbak di segmen ini mereka Ya, misalnya. jadi sebenarnya nanti mereka akan perlu waktu. Jadi diingetin, waktunya 20 menit ya. Nanti mereka keliling, tinggal 15 menit lagi ya gitu. Tinggal 10 menit lagi ya gitu. Tinggal 5 menit lagi ya gitu. Eh, jadi setiap segmen itu kan ada waktunya tuh Mas Vicky. Yang tadi di depan kan Ya. ada ya. Jadi Mm-mm. sebagai pengingat waktu gitu loh. Juga kalau yang fotografer itu biasanya menangkap momen aja sih sebenarnya kalau misalnya mau dibantuin untuk oh ya sama satu lagi ini apa nanti buat buat pretest post test tuh post test nanti yang kira-kira ada kira-kira ada grup yang udah selesai tuh langsung kasih post testnya ini post testnya langsung suruh scan scan semuanya gitu paling itu aja sih. Ya, oke. Terima kasih Mbak Mia. Jadi kalau saya harapkan nanti Lupita dan Balkis ya nanti sama saya juga gitu kan. Kita all around gitu ya. Jadi memang nggak selalu kan selama sesi kalian foto dokumentasi kan enggak gitu ya kan. Jadi nanti bantu-bantu juga eh, larisan alat sini Ya. untuk Oh, mendukung nanti kelompoknya karena fasilitator nggak meninggalkan kelompoknya ya Mbak ya, stay di situ ya. enggak stay di situ. Jadi yang Oke. ngasih tahu waktu apa segala macam itu nanti paling yang ya itunya apa
Kalau butuh misalnya kertas atau apa, berarti itu nanti Kita minta ya. eh, ya oke siap. Mbak Mia, aku boleh nanya gak? Ya boleh dong. Kalau buat reel, kita buat reels gitu gak sih videonya? Apa bentuknya landscape atau reels? Kalau itu biasanya cuma 1 menit berarti reels ya. Oh reels ya. Oh Heeh, iya. iya, Tapi bertahap tuh dari awal ya sampai akhir. betul, betul, Oh gitu. betul, Ya, betul. siap. Iya, kayak gitu. Ya, itu kan Lupita sama Balkis di grup saya share panduan buat itu ya, panduan link panduan buat dokumentasi. Nanti coba Iya, dipelajari. udah Ya, dibaca sih. oke. Sip. Oke, nanti sekarang kita ke segmen 2 ceritanya. Oke, udah ya, segmen 1 udah selesai, ceritanya udah selesai ya. Yuk ke segmen 2 gitu. Nah, ini Oke. eh, segmen 2. Nah, bukan segmen 2. Yang tadi dulu deh nggak apa-apa. Dijelasin yang tadi boleh. Mana Mbak? Nah ini Oh ini. bulat. Nah ini, oke. Tadi kita udah ngomongin soal pemilu ya. Berarti ini yang green, yang hijau ini. Sekarang kita masuk ke yang putih yuk gitu. Ke ini yang putih ya. Di segmen 2, klik segmen 2. Nah ini kita ngomongin soal demokrasi. Nah ini bacain kayak tadi sama ya. Next Mas, dibacain lagi, dibacain lagi. Next aja. Nah, ini intuitif. Nah ini yang harus dijelasin nih. Oke, back dulu Mas. Sorry ke Oke. Nah, ini berpikir kritis. Eh jadi dua sistem manusia itu punya dua sistem berpikir. Yang pertama intuitif, ini paling sering dipakai ya. Intuitif ini dipakai ketika tidak sadar, tapi asosiatif dan pilot otomatis gitu. Yang kedua adalah logis. Ini seringkali lupa diberdayakan, sifatnya rasional, lamban, ragu-ragu dan lebih banyak butuh usaha. Jadi intuitif itu kita yang pakai insting gitu istilahnya. Jadi eh, manusia ini kan kadang-kadang apa eh, banyak berpikirnya kalau yang secara spontannya itu pakai insting gitu. Jadi ya ini dijelasin kayak gitu ya. Sementara yang kita perlukan dalam hal ini adalah berpikir logis gitu supaya apa? Supaya kita tidak kena hoax. Nah, yang utamanya itu adalah hoax kan. Kita ngomongin soal hoax ya. Nah, berpikir logis ini sangat penting sekali gitu untuk supaya kita bisa berpikir kritis. Nah, baru kita ngomongin nextnya. Nah, analoginya adalah, oke Mas, di halaman 21. Oke, berpikir intuitif dan logis itu analoginya ada di halaman 21 Mas Kiki. Klik. Oke. Mana ya? Nah, ini dia. Jadi analoginya adalah seperti gajah dan penunggangnya. Nah, gajah ini kan apa makhluk gitu yang suka bertindak berdasarkan intuitif gitu ya. Dia cepat bertindak tapi tidak sadar gitu. Jadi ini ada ladang jagung, ada gajah nih. Kalau misalnya gajah merasakan menurut instingnya dia ada sungai di seberang ladang jagung ini, apa yang akan dia lakukan ya diterobos aja kan ladang jagungnya gitu loh. Tapi kalau misalnya eh, kita berpikir secara kritis, logis gitu, harusnya kan, kalau diterobos kan nanti rusak ladang jagungnya gitu kan, istilahnya kayak gitu kan. Tapi, nah apakah kita harus berpikir secara intuitif? Tapi enggak dong, karena kita manusia gitu kan ini, makanya ada penunggangnya gitu. Penunggangnya ini akan berpikir logis, sistematis, kemudian bertindak dengan sadar gitu. Nanti kalau misalnya gajah ini ditunggangi sama kita, itu tentu si gajah ini tidak akan main terobos-terobos aja karena kita yang akan mengendalikan dia. Nggak boleh lewat ladang jagung, kita muter sedikit misalnya gitu. Kayak gitu. Jadi eh, apa namanya kalau mau berpikir kritis seperti itu. Jadi eh, gimana caranya? Ya udah berarti kita kita sebagai orang harus bisa mengendalikan insting kita gitu. Jadi jangan jangan kalau bisa berimbang, jangan insting lebih besar daripada berpikir logis kita gitu. Kalau bisa bahkan lebih besar gitu. Ini berpikir logis kita. Itu jadi analoginya si gajah ini seperti itu. Ada yang masih eh, nggak ngerti nggak yang ini, yang gajah ini? Anas Sebenarnya tadi angkat tangan, Mbak. ya Anas Anas. gimana? Boleh boleh. Ya, Halo Mbak Mia. Eca, silakan. Anas. So,
Sorry nih, ini nggak berhubungan dengan si gajah sih maksud aku. Takut. Ya, ya, ya. Takutnya udah aku kelewat tadi. Ini nanti kita bakalan dikasih apa? Ada operator yang operasiin ini atau gimana ya? Oh enggak, Atau kita nggak sediain? enggak. Ini slide Praga, jadi nanti di print semuanya. Jadi Oh, semuanya di print. Oke. ya Aku slide pikir kita kita bakalan pakai layar atau apa gitu enggak, kan kayaknya enggak, merepotkan juga. enggak. Jadi kita di print ini udah tinggal, jadi udah dibentuk seperti modul. Nanti kita ini akan cuma tinggal ngebalik-balikin aja. Kita tinggal baca sih sebenarnya. Oh gitu, sip sip. Tuh. Kita tinggal Oh baca ya cuma ya Oke, thank you, Mbak ya Mia. gitu ya. ya. Jadi Mm-mm. semua Oke. slide ini di print, kemudian nanti fasilitator tinggal baca aja. Tapi kan mungkin mereka nggak kalau nggak dijelasin juga nggak tahu. Makanya Ya, ya. kita di sana adalah untuk menjelaskan gitu ya. Oke, Mm-mm. ada yang misalnya gini. Oke, karena kita KAP di sini komunikasi antar personal, jadi nggak ada salahnya kalau kita nanya nih, eh, pernah nggak pernah nggak kita berpikir secara intuitif misalnya gitu. Pernah nggak sih kita mikir, oh kok apa namanya? Oke, dianalogikannya ke hoax aja ya gitu. Pernah nggak kita nyebarin hoax gitu? Ternyata ada yang pernah, oh saya pernah waktu itu ada di WA grup misalnya gitu. eh, saya nggak pakai pikir-pikir langsung disebarin lagi gitu kan. Berarti itu kan kenapa kamu berpikir seperti itu? Karena dia berpikir secara intuitif gitu. Karena secara insting dia, ah ini bener nih gitu. Padahal kan sebenarnya kalau kita berpikir kritis, eh, itu beritanya belum tentu benar gitu. Kalau kita berpikir kritis, kita akan cari tahu dulu ini benar nggak sih. Berita ini benar nggak sih, kita cari tahu dulu gitu. Nah, dengan begitu berarti kita udah berpikir logis gitu dan kita sudah bertindak secara sistematis dengan sadar diri gitu. Jadi jangan sampai ada berita hoax main sebar-sebar aja karena kita ngerasa itu benar gitu padahal itu cuma perasaan kita doang gitu. Nah, itu nanti nanti dimasukinnya ke situ. Jadi ini si gajah ini. Jadi dimasukinnya ke eh, kalau ada berita hoax, main langsung sebar-sebar aja itu berarti kita bertindak secara intuitif gitu, cepat dan tidak sadar. Padahal ternyata yang disebarin sama kita itu berita hoax gitu, bukan berita benar gitu. Kayak gitu ya. Masih ada yang Eh, ya Mbak boleh? nambahin dikit. Boleh. Jadi teman-teman fasilitator nanti nggak usah khawatir, semua ini yang di print apa pokoknya semua perlengkapan itu nanti dari pusat udah disiapin ya gitu. Jadi nanti teman-teman fasilitator menyiapkan diri aja untuk langsung nanti pada saat pelaksanaan pelatihan gitu. Pokoknya semua logistik, konsumsi dan sebagainya nggak usah pikirin gitu. Alat peraga dan sebagainya itu kita yang printin, kita Ya, kertas apa semua nanti kita yang siapin segala peralatan. Jadi teman-teman nanti tinggal makanya materinya di share ini nanti bisa dibaca-baca lagi gitu ya. ya. Oke. Oke, udah ya. Yang gajah ini cukup mengerti semuanya. Jadi dianalogikannya sebagai gajah, kalau kita menyebarkan hoax itu dengan cepat itu, jadi kita bertindak intuitif. Tapi kalau kita berpikir kritis sebagai penunggang gajahnya, kita akan apa cek recek lagi beritanya benar atau enggak gitu. Jadi kita sudah berpikir logis, sistematis, bertindak dengan sadar ya. Kayak gitu ya. Oke, nextnya Mas. Nah ini dibacain aja, ini bacain juga. Oke, next lagi. Nah, ini aturannya. Nah, ini sebenarnya buat anak SMA atau anak kuliahan ini agak terlalu berat sih menurut aku ya. Jadi, aku paling bacain doang. Yang pertama politik dan demokrasi. Jadi, sistem memilih dan mengganti pemerintahan melalui proses adil dan bebas. Partisipasi aktif. Nah, ini bisa nih. Partisipasi aktif masyarakat dalam politik maupun kehidupan berwarga negara itu jadi bisa diartikan kita nggak boleh golput istilahnya kayak gitu. Jangan sampai suara kita dipakai sama orang lain gitu. Terus perlindungan hak asasi manusia, kita kan punya hak untuk memilih siapapun, nggak usah dipengaruhi orang harus si B, si C. Itu hak kita mau pilih A, B, C, itu terserah kita. Kemudian aturan hukum yang mengatur hidup demokrasi. Aku pindah ke dalam dulu sebentar ya. Makin kencang jalannya. Hujan ya Mbak, hujan.
Oke, sampai di sini gimana teman-teman bisa ngikutin? Ada gambaran atau ada yang mau nanya? Cukup jelas, Kak. Boleh. Oke, kita next aja. Ini jadi nggak usah terlalu ini nggak usah terlalu dalam di sini karena biasanya mereka juga nggak terlalu merhatiin gitu. Next next aja Mas. Ini dibacain aja. Nah ini, nah ini dibacain juga kolaborasi. Untuk mendukung kolaborasi, negosiasi, partisipasi kita sebagai warga negara bisa melakukan pemahaman peta empati. Tapi ini peta empati, nah next. Peta empati ini juga nanti di print harus di print dibagikan ke ini ke apa namanya ke peserta. Jadi satu fasilitator nanti megang 10 ini Mas, 10 peta empati ini Oke. ya. Jadi nggak usah gede-gede, segede gini juga nggak apa-apa. Jadi satu AVS bagi 2 atau bagi 4 juga nggak masalah sih sebenarnya. Jadi kecil aja. Oke. Oke, nanti kita mainin peta empatinya nanti ya, gitu. Oke, jadi ini cuman cuman kita kasih gambaran aja. Pernah lihat nggak? Nah, ini ditanyain aja. Pernah lihat hoax nggak sih, gitu? Yang ya hoax apa aja deh, nggak usah hoax tentang pemilu. Ini kan di sini hoaxnya tentang pemilu ya. Tapi kita nggak usah. Kalau biasanya anak kuliahan tuh nggak terlalu ngeh sama hoax pemilu gitu. Jadi udah tanyain aja ada hoax yang lain. Misalnya pernah nggak? Oh ini tadi tadi aku jadi fasilitator nih tentang peta empati ini. Ada yang cerita dia, tapi ini karena ADL ya, jadi Akademi Digital Lansia, dia langsung curhat. Iya Bu, saya pernah difitnah sama tetangga saya gitu. Itu disebarin di WhatsApp grup gitu yang bilang saya gini, saya gini, saya gini gitu. Nah, itu terus gimana Bu gitu. Iya, orang-orang ada yang percaya, tapi ada juga beberapa tetangga yang nggak percaya, langsung datang ke saya, Bu. Ini nih si ibu ini nyebarin apa berita ini tentang ibu, saya sih nggak percaya, tabah-tabah ya Bu, ada yang kayak gitu Bu, katanya gitu. Oh, terus ibunya gimana? Ucapan ibu gimana gitu kan? Kalau saya sih bilang ah ya udahlah biarin aja Tuhan yang balas gitu. Saya biarin aja Bu, saya biar Tuhan yang balas suatu saat nanti dibukain sama Tuhan siapa yang benar siapa yang enggak kata dia gitu kan. Pada akhirnya curhat tuh dia. Oke, nah yang dipikir sama ibu apa? Ya iya jahat banget ya orang yang nyebarin rumor kayak gitu kan. Oke, jadi nanti nanti ini bisa tuh digituin ya. Jadi lihat, jadi ternyata misalnya, oh ternyata hoax itu bisa memecahkan pertemanan. Tadi aja jadi terbagi ada yang percaya, ada yang enggak gitu, yang enggak yang percaya enggak mau berteman lagi, yang enggak percaya tetap mau berteman gitu ya. Jadi dengarnya dari siapa? Oh, dari teman tongkrongan. Kalau yang itu tadi case-nya dari WhatsApp group. Apa yang diucapkan gitu? Kok bisa ya orang itu menyebarkan hoax seperti itu gitu yang diucap, yang dipikir oh hoax itu ternyata berbahaya walaupun eh, dalam hati gitu ya bisa, tapi itu berbahaya. Nah, seperti itu. Nanti ini kita bermain di akhir itu, tapi di sini boleh dijelasin dulu gitu. Oke, nextnya. Next, Mas. Ya, Klik. bentar. Ya, oke. Oke, nah ini yang key takeaways yang selalu harus ya. Nanti kalau misalnya mau eh, dari KPSI mau nyediain permen nggak apa-apa sih. Nanti suruh dibekali aja itunya siapa para fasilitatornya gitu ya. Jadi biar seru aja sih ya pas bagian tanya jawabnya seperti ini ya. Oke, yang menang siapa? Kamu dapat permen, hore gitu kan. Udah tahu ya sistem berpikir manusia dan cara berpikir kritis seperti apa? Oke, yang tadi itu. Jadi yang berpikir intuitif dan yang berpikir logis ya kan. Sistem politik dan demokrasi di Indonesia udah tahu dong apa aja tadi ya udah. Kemudian kolaborasi dan negosiasi dalam demokrasi udah tahu. Kemudian peta empati tadi ada 4 apa aja yang diucap, yang diapa gitu. Nanti oke dapat. Tapi kalau misalnya mereka masih belum ngerti, oke boleh tuh nanti dibalikin lagi sistem politik dan demokrasi Indonesia apa ya tadi ya gitu. Nah, yang ini nih, yang halaman ini nih. Oke, oke ya, gitu. Udah. Ini udah nih, segmen 2 selesai. Udah selesai ya, segmen 2. Berarti
kita udah tahu nih gitu. Udah tahu tentang pemilu, udah tahu tentang demokrasi. Yuk sekarang kita ngomongin soal apa ya gitu. Apalagi ya? Oke, tentang hoax pemilu. Next di segmen. Nah, oke. Oh ya ini. Jadi sebelum kita masuk ke segmen 3, ayo kita lakukan game distorsi informasi. Oke. Ya, Dok. Nah, game distorsi informasi ini yang akan seru. Nah, yang tadi tuh Mas Kiki, yang mana yang tadi yang banyak itu loh yang tadi gerakan tadi. Oke. Mau dilihat Bentar, ya salah satunya? bentar. Oke. Cap cip cup kembang kuncup nomor berapa ya? 3 deh. Ya, boleh. Bentar. Jadi nanti dipilih aja. Eh, Jadi permainannya bentar dulu, begini. bentar. Aku jelasin permainan ini dulu. Tar dulu. Gandeng. Bentar ya. Oke. Jadi Bentar dulu, gamenya, Mbak. ntar aku jelasin dulu gamesnya Mas. Baru kita lihat. Gamesnya Oke. itu tuh. Jadi gamesnya itu pertama. Oh, suara aku ini ya. Oke. Jadi Bentar, gamesnya bentar. itu mereka 10 peserta itu berjajar berbaris. Jadi disuruh baris, oke berdiri semua yuk, kita berdiri semua yuk gitu. Udah berdiri mereka berbaris ya dari yang paling depan sampai yang paling belakang. Madepnya misalnya madep ke sana semua, misalnya suruh madep ke depan semuanya. Nggak boleh ada yang madep ke belakang. Jadi kalau udah madep ke depan, madep ke depan semua ya, nggak boleh madep ke belakang. Oke, jadi kita kasih lihat ini ke orang yang paling di belakang. Coba di play. Nih kamu lihat ya, perhatiin ya. Bisa apa? Nah, itu. Jadi sebenarnya di games ini dia lagi bikin telur ceplok gitu. Dia mencahin telur, terus digoreng, dimasak, dikasih bumbu apa segala macam ya. Dari yang belakang. Misalnya kamu udah tahu kamu gerakannya udah ini mau nonton lagi nggak sekali lagi yang paling belakang tuh boleh diedukasi aja sampai dia bener hafal gitu ininya gerakannya. Oke. Oh ya udah hafal. Oke oke. Sekarang kamu tepuk pundak orang yang di depan kamu, kemudian kamu peragain ke orang tersebut gitu. Jadi misalnya aku yang itunya aku tepuk Mas Kiki, oke Mas Kiki boleh madep ke belakang. Jadi aku peragain tuh gerakan tadi gitu. Oke, gerakan tadi diperagain. Oke, kamu udah tahu ya, udah Mas Kiki udah tahu. Oke, Mas Kiki sekarang tepuk pundaknya Vivi gitu. Oke, nah Mas Kiki harus peragain ke Mbak Vivi. Nah, nanti Mbak Vivi misalnya di depannya Mbak Patris. Oke, peragain ke Mbak Patris. Kemudian ke Mbak Patris ke Mas Selo. Nah, Mas Selo misalnya ke Mas Budi. Sampai yang paling depan tuh Mbak Dian. Oke, nah Mbak Dian nanti harus memperagakan ini bener nggak sih gitu pas udah sampai Mbak Dian itu udah 10 orang itu gerakannya masih sama nggak sih gitu. Nah, itu pasti nanti gerakannya tuh sebenarnya udah banyak berubah, udah banyak kacau gitu. Nah, itu namanya games distorsi informasi. Berarti ketika berita menyebar dari awal itu ada distorsi informasi kan. Jadi ada yang pasti ada satu yang di awalnya tuh misalnya orang keberapa gitu yang menerima informasinya gerakannya tuh udah salah banget gitu. Jadi ke depan-depannya pasti salah banget kan gitu. Nah, itu. Nah, di situ game distorsi informasi. Nanti nah di situ akan seru sih sebenarnya orang bakal ketawa-ketawa dan lain sebagainya gitu karena emang emang apa? Emang kelihatan banget nanti di awalnya gerakan kayak orang apa tadi lagi masak telur gitu pas terakhir itu bisa jadi lagi apa gitu ya, lagi bawa mobil kayak atau apa gitu. Nah, itu seperti itu. Jadi ada kenapa bisa ada games distorsi informasi? Distorsi informasi itu berarti ada kekosongan informasi, ada orang yang cuma tahu setengah-setengah tapi disebarin juga gitu yang kayak gitulah kira-kira. Ada yang mau ditanyain sampai games ini? Mbak, itu nanti
videonya berarti di layar depan gitu ya? Enggak. Jadi kita kita Hah? fasilitator pegang handphone itu kita Oh, udah nyimpan satu atau dua foto video. video ya. Mau yang mana terserah dipilih aja. Yang gampang aja. Nanti kasih lihat ke orang paling belakang, lalu di deliver pesannya ke orang yang paling depan sampai paling depan gitu. Oh, Kayak oke oke, paham paham. kayak gitu. Ya paham ya? Yang game distorsi informasi ini. Oke. Kalau gitu, kalau udah paham, nggak ada pertanyaan, kita lanjut lagi, Mas Kiki. Udah tuh kan biasanya di situ udah ketawa. Oke, yuk kita masuk lagi yuk ke segmen 3 gitu. Ini tentang mengindra hoax pemilu. Jadi, kenapa sih kita mengindra hoax pemilu supaya kita tahu nih eh, apa pemilu itu memang paling banyak hoaxnya gitu. Tapi kita sebagai pemilih pemula harus lebih cerdas. Nah, ini kita bacain aja gitu. Kal Kak boleh diam sendiri nggak atau harus sesuai dengan yang itu? Gamesnya harus itu. Sebenarnya ada dua, ada tiga game sih. Cuman untuk yang sekolah kebangsaan tuh gamesnya gitu. Karena bagaimanapun juga kan si apa namanya yang muda tuh biasanya lebih atraktif. Kalau ADL tuh menggambar dia gitu. Oke, yang ini dibacain aja ya. Ini bacain. Kemudian jadi ini bacain hoax itu apa sih gitu. Ada apa kekurangan, ketidakpahaman, kekosongan pengetahuan gitu. Bacain. Next next aja Mas. Nah ini ya oke. Ini juga nih konsep inokulasi. Pokoknya ini dibacain aja ya. Ini kalau bisa kita baca juga nih. Oke, dampak pengacauan informasi menurunkan kepercayaan publik, meningkatkan keraguan. Oke, next. Bacain aja. Ini bacain juga. Nah, ini ini yang paling penting. Nah, ini yang harus dipahami sama eh, peserta. Jadi, eh, hoax itu ternyata membuat kacau ide ya. Ide itu isi, diri, emosi. Nah, ini kalau bisa kita hafal nih sebagai fasilitator. Gampang kok, ide gitu aja kacau. Ide, isi, diri, emosi. Itu doang. Bahasa Inggrisnya mah nggak usah dibacain lah, ini aja. Kacau diri, kacau diri, kacau emosi. Udah. Nah, apa aja sih kacau isi, kacau diri, kacau emosi? Next. Nah, ini dia. Kalau kacau isi itu tujuannya mengubah isi pesan. Jadi berita yang isi pesannya dirubah, informasinya dibuat, disebar soal seperti framing yang memelintir data, fakta, dan argumen. Jadi apa namanya? Pokoknya isi beritanya tuh salah aja nggak betul gitu. Jadi ribuan WNA Cina diberi KTP elektronik untuk pemilu 2024. Ini benar nggak sih gitu kan? Oh, sebenarnya diberi KTP-nya benar sama pemerintah itu, tapi bukan buat nyoblos. Itu cuma buat kayak kalau sakit ke rumah sakit, kalau dia meninggal ada identitasnya, yang gitu-gitu kan. Bisa nggak dipakai buat nyoblos? Nggak bisa dong, karena itu bukan KTP Indonesia dan bentuknya pun bukan KTP seperti ini gitu. Bukan yang biru-biru kayak kita gitu. Jadi KTP-nya tuh beda bentuknya gitu ya. Nah ini jadi ini yang kalau di framing seperti ini berarti kacau isi gitu. Oke next. Nah sekarang kita cek kacau diri. Nah kalau diri itu berarti kacau yang merusak kredibilitas atau reputasi seseorang atau lembaga dengan menabur keraguan, kebingungan atau persepsi yang negatif. Kayak ibu kandung Jokowi namanya Sulami, itu merupakan aktivis Gerwani. Jadi kan dia ingin mengacaukan kredibilitas dan reputasi seseorang gitu. Nah, itu kacau diri. Oke, sekarang kacau emosi. Next. Kacau emosi nih. Ini jadi sesuatu yang bisa memancing emosi secara berlebihan. Bentar. Oke. Jadi kacau emosi itu yang memancing emosi yang berlebihan. Jadi kayak
ada dibantai warga gitu, yang pokoknya yang bisa memancing emosi kita lah gitu. Kenceng banget ya, kedengeran gak sih? Oke, jadi yang bikin Beneran. ya bisa bikin orang emosi gitu ya. Apa ada orang dibantai gitu kan, terus ya, orang tuh jadi emosi gitu. Nah, itu kacau emosi gitu. Nah, ini ya, jadi yang mungkin yang harus dihafalin tuh ini aja. Jadi 3 kacau ini yang memang kita harus apa namanya paham gitu di luar kepala gitu. Kacau emosi, kacau diri, kacau isi gitu ya. Oke, next aja Mas. Oke, ini praktek penginderaan hoax. Nah, ada di ini kaca penginderaan hoax, praktek penginderaan hoax itu nanti kita bagikan foto berita. Ada tuh nanti di slide yang satunya lagi tuh Mas, kalau nggak salah. Yang mana ya? Bentar ya. Ah, jadi ada di Pengindah apa? panduan, ah, di panduan tuh ada Slide up. panduan fasilitasi. Oh, oke. Bentar ya. Di, hmm, di panduan fasilitasi itu nanti ada Nah, ya next next. Yang panduan fasilitasi tapi yang ada gambarnya Mas, ada gambar itu dia, ada gambar berita-berita hoax. Nah itu nanti sama mereka harus di ini tuh, ini hoax apa ya gitu, ini kacau apa ya, ini kacau apa ya gitu. Kayaknya dia masih agak di bawah gitu. Nah ini oh iya, bentar, sebenarnya, bentar. nah ini penjelasannya sebenarnya ada di sini sih. Eh, mana? Ini ya? Bukan bukan bawah lagi. Di paling, nah ini nih, nah ini up. Naik ke atas lagi tadi. Ini? Bukan. Oh, coba ke bawah lagi. Nah, ini nih, ini ya, ya itu betul Mas. Bawah lagi, bawah pelan-pelan. Halaman 45 coba lihat. Slide halaman 45. Terus 46 bukan. Bukan. Ini. Bukan tadi yang ada gambar itu, yang ada gambar. Terus, Jokowi. ah? Ada gambar Jokowi. Ya, nah Nih, ini. Nah, ini. Nah, itu apa nih? Oh, ini yang Sulami terus atas coba. kacau diri. Ini Oh, berarti kacau isi. sorry. Bukan yang ini terus ke bawah lagi Mas, mungkin. Ada nggak? Bawa lagi ya, berarti Ah. praktek penginderaan hoax. Ya, iya. Coba ke bawah. Ada nggak dia gambarnya? Di bawah lagi. Kemarin nggak ada. Bawah, ini paling bawah. Bukan. Terus, terus. Sudah di sini. Oh, itu dia nggak ada Pada gambarnya. sisi. Di mana ya yang gambar? Ada, jadi ada gambar yang kayak tadi tuh yang Pak Jokowi, yang kayak gitu. Tapi dia ada 10 case. Ada linknya. Ada sih. Ada apa? Coba sebentar ya. Aku cek dulu ya di itu. Ini kali game. Coba di game ada nggak? Ini ya, ini bukan. Ada. Mana? Salah, dijerat perkara terselubung Ya, Bawaslu itu. resmi tetapkan. Ya, top coba di-share, Mas. Oh iya, iya, bentar. Nggak bisa ya, langsung. Kurang canggih nih Zoom nih. Nggak bisa langsung berganti gitu ya. Iya. Nah, ini Nah, dia. ini nanti harus di-print. Terus yang bawah fasilitatornya yang bawah. Nah, ini digunting. Ini buat fasilitatornya. Oh, oke. Gambarnya nanti sama mereka. Oke, sekarang kita itu yuk. Ini kira-kira apa ya gitu. Jadi nggak usah semua. Ini kan gambarnya banyak tuh. Kira-kira kita Hmm. lihat waktunya mendingan misalnya satu kelompok 2 orang atau 3 orang gitu. Jadi 3 gambar doang yang akan di ini yang di apa? Yang disebar, kasihlah sama mereka aja biar mereka yang berpikir ini kacau apa ya, ini kacau apa ya gitu.
pada akhirnya nanti mereka akan mulai menyadari nih, Mbak, berarti kalau gitu hoax itu sebenarnya kacau isi semua. Oh iya, boleh. Kalau misalnya dianggap sebagai dia kacau isi, memang karena hoax itu kan isinya kan udah bukan fakta gitu, udah kacau isi. Tapi nanti di balik itu ada selain kacau isi juga ternyata kacau emosi yang pokoknya yang mendiskreditkan seseorang itu eh, kacau diri, kacau isi dan kacau diri. Nanti yang membuat orang pengen apa membalas dendam dan lain sebagainya itu kacau emosi. Nah ini ya nanti, nah itu gamesnya ini. Jadi ini disebarkan salah satu aja, misalnya satu kelompok satu yang tentang Pak Anies, kelompok dua tentang siapa, kelompok tiga tentang siapa gitu. Nanti mereka biar mereka yang menjelaskan sendiri. Menurut saya ini tuh kacau emosi. Kenapa tuh kacau emosi? Kita yang nanya kan, kita sebagai fasilitator nanya tuh. eh Kenapa disebut kacau emosi? Ini karena saya kalau ngebaca ini aja saya udah pengen emosi gitu kan, misalnya kayak gitu. Oh iya benar-benar ini kacau emosi gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi ini di akhir segmen 3 ya. Gimana? Oke. Oke. Tadi Patris ada tanya tuh, boleh share nggak list source kredibel? Oh, yang tadi ya berarti. Oh, ada nanti di belakang. Nanti ada. Oke. Ada. Nanti di segmen keempat, Patris nanti ada. Nanti kita belajar sama-sama di sini juga. Oke, Mas, boleh di-share lagi nggak? Nggak. Oh, Segmen 3 kan tadi udah ya. ini udah. Ya, praktek penginderaan sudah tuh. Ternyata mereka udah tahu, berarti mereka udah cukup mengerti. Oh iya, udah ngerti. Itu tentang Ini mengindra. udah ya tadi ya? Ya udah. Terus tadi di segmen 3 udah terakhir kok Mas yang tadi. Nah, ini udah terakhir. Jadi, sekarang kita tanya lagi. Oke, key takeaways-nya. Keluarin lagi permennya buat dibagi-bagi ya hadiahnya buat yang bisa jawab. Kesenjangan informasi yang terjadi di media sosial berakibat apa gitu kan? Oh, jadi hoax gitu kan? Oke. Gimana ya cara melakukan penginderaan hoax? Oh iya, dengan tadi yang tadi apa berita-berita mana saja yang bisa bikin kacau isi, kacau diri, kacau emosi. Nah, praktek penginderaan hoax sudah tadi ya, udah, oke, udah pada tahu semuanya. Oke, berarti ya selesai nih segmen 3, yuk kita tepuk tangan dulu. Nah, oh iya, ada satu lagi setiap akhir segmen kalau misalnya mau ngasih reward buat kelompok, boleh bikin yel-yel. Kalau aku tadi juga bikin yel-yel sih sebenarnya, jadi biar merekanya nggak bosen gitu-gitu aja ya. Misalnya yel-yelnya apa? Kelompok satu, siapa yang suka hati kelompok satu, prok prok prok. Siapa yang suka hati kelompok satu, prok 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 gitu. Siapa yang suka hati, itulah kelompok satu. Siapa yang suka hati kelompok satu, prok prok prok, hore gitu misalnya gitu ya. Jadi setiap habis segmen selesai, ayo kita yel-yel, kita yel-yel gitu biar biar apa? Biar merekanya tetap semangat juga gitu. Buat aku sih biasanya begitu. Dan memang seperti yang aku bilang gitu ya, apa? Kadang-kadang ada temanku bilang, Mbak, kelompokmu berisik gitu kan. Memang begitu, memang berisik. Ya gimana? Yang penting kan yang aku bilang dari awal kan, yang penting komunikasi antar personal itu apa? Engagement, aku bilang. Kalau kita nggak berisik, kita nggak engage sama pesertanya, aku bilang gitu. Kayak gitu aja sih. Mereka ya ketawa-ketawa sih. Maksudnya negurnya bukan negur beneran, itu bercanda memang. Kok bisa sih berisik Ya, gitu kayak tadi. yel-yelnya mereka yang bikin apa gimana, Iya, Mbak? bikin bikin aja di situ atau misalnya mereka mau bikin boleh kita yang bikin Spontan, tapi spontan berarti ya. spontan ya spontan boleh atau kita kalau kalau pakai lagu balonku setuju nggak gitu. Oh iya boleh setuju setuju ayo kita bikin gitu boleh kayak gitu tapi nggak usah yang lama-lama gitu mau mau itu juga boleh. Oh iya jangan lupa nanti terakhir ada tular nalar bukan sekedar paham ya itu ya itu harus ada juga tuh di kelompok. Oke, segmen 3 selesai ya. Sekarang kita ke segmen 4 berarti. Oke, udah di sini nih. Udah oke. Kita udah tahu pemilu, udah tahu demokrasi, udah tahu hoax tentang pemilu. Sekarang apa lagi yang kita bahas yuk?
gitu. Di segmen 4 masuk jeng 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 jeng. Nah, ini dia. Jadi kita ngomongin soal sanksi. Sanksi pemilu dibacain aja ini sih. Nah, ini pernah dengar kasus beliau? Ini pernah dengar nggak? Tapi kalau misalnya anak kuliah, anak SMA, biasanya mereka nggak terlalu ngeh gitu. Nggak ada yang tahu ini siapa ya. Oke, next. Diiniin. Oke. Nah, beliau ini eh, dijatuhkan vonis 2 tahun penjara karena menyebarkan hoax gitu. Pada tahu kan ya yang di sini ya kasusnya Ratna Sarumpayat ya, yang dia tuh dia sebenarnya operasi plastik tapi bilangnya digebukin orang gitu. Itu kan dan seluruh Indonesia heboh pada saat itu. Berarti dia menyebarkan hoax ya. Next. Lagi dibacain aja. Nah, ini waduh, jangan sampai ya kita nyebarin hoax. Nah, ini baru dibacain nih. Apa pidananya? Ini bacain. Nah, ini juga ya udah next aja Mas. Ini bacain aja pokoknya dibacain, ditekankan aja. Jangan ya gitu. Ini juga dibacain aja nih si akun Ecoboy nih dia nyebar hoax juga nih gitu. Dia dihukum juga. Oke, next. Ini sekilas-sekilas aja yang ini. Gak apa-apa. Nah, ini juga waspada ya. Ini dia ada polisi tangkap penyebar hoax server KPU di setting ya miliknya Ecoboy. Nah, dia udah dipenjara loh sekarang gitu ya. Jadi hati-hati jangan sampai kita jadi penyebar hoax gitu ya intinya gitu. Jadi jangan sampai penyebar hoax. Nah, sanksi sosial juga berlaku. Jadi stigma pengucilan gitu. Pokoknya dibacain aja. Ini bacain terus Mas. Next lagi. Nah, ini juga dibacain. Oke, next. Pokoknya semuanya ini dibacain aja. Jadi sadari ya ada sanksi serius bagi pembuat dan penyebar hoax. Dengar suara hati nurani dalam memilih. Oke, gitu. Segmen 4. Oke, kita sudah kebal belum gitu. Oke, berarti kita udah tahu ya tentang hoax pemilu. Oke, next ya Mas. Kita akan belajar ini next aja, ini dibacain aja. Oke, nah ini dia. Jadi kalau tadi kita berbicara tentang hoax pemilu atau penghitungan suara dan lain sebagainya, kita harus dari yang kredibel dari KPU, Bawaslu, sama DKPP misalnya gitu kan. Nah, kalau kita pengen tahu tentang hoax itu betul atau enggak. Nah, ini nih yang tadi ditanyain sama Patris ya. Ada yuk kita ini yuk kita save bareng-bareng ini Kalimat Sada. Boleh nih di save nih nomornya 085921600500. Kalau mau dicoba yuk kita coba bareng-bareng deh di sini sekarang. Di save dulu 085921600500. Nanti kalau kita ngetik halo, coba nanti mereka nih pada nge-save nih nomornya ya. Oke, kita arahin aja mereka buat nge-save nomornya gitu. Kak, aku nggak ada sinyal, aku nggak ada kuota misalnya. Ya udah, kamu lihat yang teman kamu aja gitu. Nanti ketik halo, oke. Halo, nanti langsung dibales tuh sama si kalimat sadanya. Mau apa? Nanti diklik dulu angka 1, misalnya mau cek periksa hoax. 1, misalnya hoaxnya tentang apa? Misalnya tentang beras plastik misalnya gitu ya. Oke, masukin beras plastik. Nanti akan ketahuan tuh di sini di apa itu apa hoax atau bukan. Nanti ada sama apa link-link beritanya juga ada semuanya di sini di Kalimat Sada ini gitu. Ini yang kita pelajari juga nanti di sana. Jadi kalau bisa kita sebelum sebelum itu di save dulu aja nomornya Kalimat Sada Mavindo gitu. Mavindo Kalimat Sada. Jadi nanti kalau kita mau mencontohkan mereka pun kita udah punya gitu, udah bisa gitu. Oke, ada yang bertanya so far? Ini buat cek fakta ya, jadi ya, Patris ya. Ini bisa, Ya. itu. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, next aja Mas Kiki. Dari grup WA ya. Apa? Oh iya ya, boleh. Ada di grup EA ya boleh. Nah itu, kayak gitu munculnya. Oke, terima kasih. Ya sekarang, jadi sebelum kita terima kasih kita, oh ya nggak apa-apa. Ini terima kasih dulu. Nanti kita akan peta empati yang tadi. Nah itu, jadi
kalau bisa peta empati Mas Kiki disimpan di paling belakang ya, yang itu ya, yang apa gamenya jadi sesudah terima kasih itu ntar kita jadi sebelum terima kasih kalau bisa. Jadi pas udah kalimat sada itu nanti kita main game peta empati yang tadi. Nanti di peta empati itu kita bagikan saja sama mereka gitu. Coba kamu pikir-pikir lagi pernah dapat berita hoax apa, terus kamu mikirnya gimana, kamu ucapnya gimana, terus kamu ininya itu disuruh tulis sama mereka tuh. Oke. Sama satu lagi kesan dan kesan, kesan kesan dan pesan, kesan dan pesan. Itu ditulisnya di sticky note. Jadi nanti dibagiin sticky note juga sama Mas Kiki masing-masing. Mereka dapat 10 lembar. Jadi sesudah sesudah terima 10 kasih. lembar. Kenapa? 10 lembar. Enggak, satu kelompok 10 lembar. Jadi buat Oh, 10 peserta gitu. Jadi bagiin satu lembar. Oke, udah dapat ilmu hari ini. Buat feedback ke kita boleh dong. Apa namanya? Refleksi namanya kalau kita bilang itu adalah refleksi. Refleksi diri kita terhadap program ini seperti apa? Misalnya, oh saya senang, acaranya seru, apa segala macam boleh ditulis ya gitu. Ditulis sama mereka tuh nanti. Nanti kalau Tempelnya di mana? kan harus nyediain ini, harus nyediain karton. Oh iya iya. Mm-mm. Karton nanti semuanya refleksinya ditempel di karton itu Mas Kiki. Kalau mereka udah menuliskan refleksi, langsung ditempel-tempel-tempel. Ya silakan ditempel di karton sebelah sana, misalnya sebelah kiri. Oke, yang 5 kelompok lagi sebelah kanan gitu. Karton apa kertas refleksinya gitu. Refleksi dirinya. Oh, aku senang banget. Acaranya seru gitu, gamesnya oke. Biasanya sih gitu sih mereka. Kayak gitu. Udah deh selesai. Oke, gimana? Ada yang mau taruh wajah gantengnya belum kelihatan. Gimana? Ada yang mau nanya? Eh, Langsung aja. Tapi kalau dari saya lihat sekilas tadi kayaknya poin-poin pentingnya itu ada di diskusi tadi ya. Terus key message gitu ya. Ya, Benar nggak Kistek, sih Mbak Mia? ya kita ways kita Iya. itu harus selalu dibacain, harus selalu Hmm. eh, dilempar lagi ke harus selalu dilempar lagi ke peserta gitu. Jadi biar mereka yang jawab, biar kita tahu mereka sejauh apa mereka paham akan materi ini gitu. Oke, Gimana Pak? Pak Tres, silakan. Oke, Kak, mau tanya, eh, kalau ini yang antar personal ini agak beda dari FGD ya? eh Sebenarnya sama. Ini justru kita jadi apa namanya sistem kita ini memang berangkatnya dari FGD sebenarnya. Cuman kalau FGD kan kita mau menemukan sesuatu gitu kan. Jadi itu lebih kayak ke survei gitu. Sementara ini tuh lebih ke kayak apa ya? eh Diskusi kecil gitu loh. Jadi kayak diskusi bukan buat menemukan sesuatu ini benar atau salah ini apa, tapi kita mendeliver pesan gitu. Kalau Mereka akan Hmm. sharing pengalaman juga nggak? iya, iya, Oh, iya. Makanya tadi kita banyak ngejelasin pernah nggak dapat berita hoax gitu. Nah, biar mereka cerita apa segala macam gitu. oke oke. Jadi Kayak akan gitu. tetap maksudnya nggak cuma satu arah kita kasih materi mereka Iya, jawab, iya, iya. Makanya bikin mereka kayak mikir sendiri ini kira-kira apa ya jawabannya. betul, betul, betul. Paham. Gitu. Makasih Kak. Oke, sama-sama. Ya, FGD Focus Group Discussion. Jangan-jangan ada Ya. yang masih belum connect nih FGD apa Oh iya, iya. Focus Group Fokus Discussion grup gitu. discussion ya kan Ya, kalau kalau FGD itu biasanya lebih ke kita mau cari sesuatu kayak survei gitu tapi betul lewat betul. fokus grup lewat lewat grup kecil gitu kalau apa surveinya gitu kalau ini kita mau mendeliver pesan gitu tapi berangkatnya dari situ sih jadi kita nggak mau micro teaching namanya kalau kita
Jadi Nanti lebih kita akan bikin report juga dari diskusi yang ada. iya, reportnya Enggak sih. enggak. Enggak, Itu oh enggak. refleksi itu nanti apa reportnya itu ya udah ini aja nanti itu urusannya Mas Kiki. Jadi pelaksanaannya Oke. kapan, tanggal berapa, terus foto-fotonya, videonya Jadi per itu kelompok nggak usah lah ya bikin nggak usah, report. Oke. nggak usah, nggak usah. Gitu. Iya, mungkin eh, saya kasih gambaran dulu nih ya ke teman-teman gitu ya. Eh, yang saya tangkap gini, jadi biasanya memang kalau kita adain pelatihan, bikin kelompok, nanti kelompoknya presentasi. Nah, ini enggak kayak gitu ya. Bukan model kayak gitu modelnya. Biasanya kan kayak gitu ya, kita ikut pelatihan, terus kita dibikin kelompok, ada fasilitatornya, kita diskusikan sesuatu, nanti di situ semua merumuskan apalah gitu, nanti ada yang maju, atau misalnya hasil diskusinya ditempel, dijelaskan di situ, nanti ada yang maju presentasi, ini enggak gitu. Jadi seperti Mbak Mia bilang, ini deliver message gitu. Jadi materi-materi tadi dari segmen 1 sampai segmen 4 itulah yang kita sampaikan ke peserta kelompok kita gitu. Jadi ya, cuma kalau ini dibikin dalam bentuk seminar bakal boring. Materi tadi dari segmen 1 sampai segmen 4 kalau ini dikumpulin 100 peserta dalam satu ruangan, nggak ada fasilitatornya, itu bakal boring banget. Mereka juga nggak akan apa sampai selesai. Makanya dibikin kelompok-kelompok kecil, ada fasilitatornya. Nah, nanti fasilitatornya lah yang berperan di situ untuk menyampaikan materi ini dengan tadi misalnya komunikasi, teknik komunikasi antar personalnya gitu, yang lebih ditekankan ya. Mas Budi, Budi, silakan. nggak kedengaran suaranya Mas Budi. Nggak kedengeran, Bud, katanya mikrofonnya Putus-putus. dibuka aja kali itunya, dicopot. Coba. Halo, halo. Oke. Kok jadi belum lagi nih? Oke. Sebentar, sebentar. Oke. Berarti, wah, kok nggak kedengeran lagi nih? Kenapa nih? Kedengeran nggak? Dengeran? Oke. Berarti jatuhnya kita kayak komunikasi dua arah ya sama sesama peserta ya? Atau Ya, bagaimana? ya betul. Kan intinya dari komunikasi antar personal tuh sebenarnya itu. Jadi kalau kemarin bingung-bingung apa sih komunikasi antar personal tuh gitu. Jadi antara dari person to person gitu. Jadi Hmm. nggak cuma kayak ngomong tapi juga komunikan kita juga ngomong gitu. Jadi kayak Oh. kayak jadi ini namanya diskusi gitu loh. Oke. Thank you. Terima kasih. Ya, Teman-teman ada yang merasa kesulitan, ada Marcelo, sorry, silakan Marcelo. Langsung aja, bro. Halo, ya mau nanya. Jadi ketika kita jadi fasilitator peserta itu capaian fasilitatornya itu apa sih, Mbak? oh iya, mereka bisa jawab key takeaways-nya tadi. Jadi kan setiap akhir segmen kan kita ada key takeaways ya. Nah, itu kan ada poin-poinnya tuh. Nah, ketika mereka bisa menjawab tiap poin yang ada di key takeaways itu, berarti kita udah, oh berarti kita sudah benar mendeliver pesannya gitu. Mereka pesannya udah sampai sama mereka. Kayak gitu sih sebenarnya. Halo? Ya, Udah puas belum, Marcelo? Ada yang mau tanyain lagi? cukup. Eh, kurang kira-kira Mbak Dian gimana nih, Mbak Dian? Diam-diam aja nih, ada aja Mbak Dian. Aman-aman, Mas Kiki. Menyimak dari Aman, tadi. Mbak Mantap. Dian mah. Eh,
ada yang kesulitan nggak kira-kira teman-teman, misalnya tadi kalau Budi bilang ini kan komunikasi dua arah, terus kemudian apa ya, ada ya kira-kira kesulitan apa, misalnya dalam hal komunikasinya kah atau apa gimana? Atau udah oke semua? Yang paling penting sih sebenarnya kita coba untuk mengakrabkan diri sama mereka gitu dengan kan dari di awal kan udah ada gamesnya tuh, udah ada perkenalannya gitu. Jadi mudah-mudahan perkenalan bukan cuma sekedar nama, tapi juga misalnya ada hobinya apa, makannya apa, atau nomor sepatu kayak boleh gitu. Nomor sepatu saya 36 sebenarnya kan nggak penting, cuman itu akan jadi cair gitu ketika ngomongin soal nomor sepatu gitu. Eh, nah itu mungkin di situ kita bisa kalau udah cair gitu kita kunci tuh kecairan itu. Jadi kita harus kalau bisa kita menyapa dengan nama mereka. Makanya kenapa harus ada nanti disediain name tag. Name tagnya nggak harus pakai name tag yang mahal itu Mas. Pakai stiker stiker putih yang buat namain buku juga nggak masalah gitu. Tinggal dinamain aja misalnya siapa Mia, Patris, Dian gitu misalnya. Jadi kita begitu itu ada yang bisa jawab nggak ini oke tangannya ke atas gitu. Nah kita sebutin namanya dia, oh, oh iya Budi, mau jawab apa Budi gitu misalnya kayak gitulah kira-kira ya. Oh ini saya jawaban ini benar, oh iya benar. Kalau misalnya mau kasih reward ya kasih permen satu gitu, itu juga akan sangat menolong sih buat aku. Jadi oke ya dapat permen tepuk tangan gitu. Nah, yang bisa jawab key takeaways-nya juga, oke kita kasih tepuk tangan buat Lupita misalnya gitu. Dia berhasil jawab, oke. Eh, kayak gitulah. Jadi Eh, Soal dia reward nggak usah khawatir ya, teman-teman nggak usah modal permen, nggak usah gitu ya. Nanti kita siapin lah rewardnya apa gitu ya. Mungkin merchandise-nya. KPSI boleh nggak Mbak? itu ke, nah kalau itu buat gini, permennya dikumpulin misalnya gini. Jadi itu kalau merchandise nanti kebanyakan Mas, jadi satu dalam 4 segmen itu kita bisa ngasih sampai 10 eh, 10 apa permen kayak gitu kan, itu bakal kebanyakan, mendingan permen aja. Jadi nanti gini, siapa yang dapat permen paling terakhir nih, siapa yang dapat permen paling banyak gitu kan. Oh, ternyata Anas yang dapat permen paling banyak, oke kamu selamat ya, kita kasih selamat, baru nanti terakhir bisa mau dikasih merchandise. Jadi yang dapat permen paling banyak berarti kan dia yang paling aktif tuh, baru tuh kasih merchandise Eh, gitu kalau mau dikasih merchandise ya, benar-benar oke. siap siap siap. Hmm. Ya asal produknya nggak diboykot aja ya nanti. Kamu mau tanya kalau misalnya gitu yang kita hadapin anak SMA atau awal-awal kuliah gitu, terus masih agak roaming sama pemilu, kita maksudnya Hmm. sejauh mana atau sebanyak apa boleh pakai case study itu yang di luar pemilu? Kayak misalnya ada yang pernah dengar hoax nggak gitu kan, itu kan bisa aja di luar pemilu tuh. Ya, ya. Atau harus tetap dibalikin lagi ke soal pemilu? Nggak masalah kok kalau soal hoaxnya apa aja. Cuman kita contohnya yang ada di situ pemilu itu. Oh, Tapi tetap. kalau misalnya dia nggak aku nggak pernah dengar hoax pemilu karena aku belum pernah ikut pemilu misalnya. Ya nggak apa-apa deh, aku hoax apa aja karena kan di sini sebenarnya intinya adalah kita mau memvaksinasi mereka dari hoax gitu. Mau itu hoax pemilu, nanti pada saatnya nanti ada hoax tentang sekolah, tentang apa. Jadi mereka udah kebal sebenarnya gitu. Jadi nggak harus selalu tentang pemilu sih kalau kata aku yang dari merekanya ya gitu. Oke. Contohnya doang tentang pemilu karena memang itu apa namanya, emang tahun ini memang temanya kita itu kan dekat sama pemilu aja sih gitu. Oke, Kak. Terus kalau misalnya kita mau agak kreatif dikit nih Mbak, berinteraksi sama mereka gitu ya. Misalnya ada modifikasi sedikit gitu dari materi yang ada, bisa nggak? Boleh nggak? Modifikasinya sejauh apa dulu? Kayak apa gitu misalnya? Misalnya gini, apa eh, gimana ya caranya Hmm. supaya lebih interaktif sih. Maksudnya gini, kayak misalnya tadi tuh yang misalnya yang apa tadi kacau ide dan sebagainya gitu ya, gitu. Misalnya kita ya nggak usah sendiri-sendiri lah. Misalnya eh, dua orang nentuin satu ini gitu, misalnya gitu. Boleh, Boleh nggak? boleh. Misalnya mereka kalau ada waktu gitu, misalnya mereka
coba dua orang browsing gitu di Google gitu, boleh nggak kayak gitu? Boleh, boleh, boleh. Kalau tadi kan ada yang udah ada disediain tuh, ya kan? Hmm, Hmm. Boleh nggak boleh, kayak gitu? boleh, boleh. Yang mungkin aja selama ini mereka mungkin ngikutin berita pemilu gitu kan, misalnya ya. Gitu. Hmm, Menurut kalian seperti apa gitu? Ada boleh nggak sih. yang pernah kalian temuin? Ada nggak? Sebenarnya boleh, tapi syarat utamanya fasilitatornya juga udah udah tahu kalau itu apa kacau apa gitu. Kacau isi kah, Hmm. kacau emosi kah? Takutnya fasilitator juga belum terlalu paham banget. Jadi nanti begitu ditanya, enggak ini bukan kacau emosi kok. Kalau kata aku kacau isi misalnya kayak gitu kan. Nanti kalau bisa mereka mendebat kita dan kita tidak siap, takutnya gitu ya, gitu. Hmm. Tapi sebenarnya intinya nggak masalah sih, gitu. Hmm. Oke, Kayak oke. gitu aja sih. Hmm, kayak gitu. Apalagi ayo kira-kira mumpung kita masih ada waktu sih. Dari teman-teman dokumentasi mungkin Balkis tadi joinnya kan belakangan ya. Masih ada nggak ya Balkis? Oh, udah cabut. Udah sih Mas Kiki, kan ada panduannya tuh di Drive kemarin. Hmm. Mungkin ntar Ya, kita bangun, kita checklist-checklist aja yang udah gitu. oke, Kalau untuk siap. oke. Oke. Hmm, kayaknya udah ya, udah semua ya. Atau masih ada yang masih mau ditanyain? Budi, gimana? Tanya lagi dong, tanya lagi, tanya lagi. Ah, boleh, boleh. Boleh. Kalau tadi kan dicontohin satu berita, satu kacau. Misalnya satu berita ini kacau isi, terus Hmm. satu berita ini kacau diri, sama satu berita ini kacau emosi. Ya, Kalau misalnya satu berita itu bisa menimbulkan lebih dari satu kacau, itu gimana, Mbak Mia? bisa aja. Jadi memang Bisa itu aja. yang kemarin sempat jadi perbincangan juga sudah beberapa itu pasti ada. Mbak, tapi ini kok kayaknya kacau isi juga ya. Jadi gini, yang Hmm. namanya hoax itu udah pasti kacau isi sebenarnya. Oh, oke. Iya, Kan? Cuman iya. cirinya apa gitu? Ada yang kacau emosi, ada yang kacau diri. Jadi Hmm. selain kacau isi juga kacau diri. Misalnya isinya udah salah, mendiskreditkan Hmm. seseorang, berarti itu udah Hmm. berarti dia selain kacau isi juga kacau diri kan gitu. Hmm. Jadi mau berusaha menjatuhkan kredibilitas orang, nah itu selain kacau isi juga kacau diri gitu, kayak gitulah. Hmm. Misalnya kayak ini apa berita tentang apa pembunuhan eh, apa ternyata ternyata bukan dibunuh gitu, tapi itu hoax misalnya Hmm. gitu ya, misalnya gitu. Ada kejadian apa? Oh, misalnya eh, ada ART dianiaya gitu, padahal sebenarnya itu bukan dianiaya, tapi dia jatuh misalnya kayak gitu kan. Itu kan udah kacau isi, dia bikin emosi orang gitu, jadi kacau emosi juga. Hmm. Kayak gitu sih sebenarnya. Hmm. Oke. Oke. Berarti nanti sebenarnya penginderaan hoaxnya itu nggak hanya sekedar pemilu berarti ya? Nggak Bisa. sekedar ya bisa. Oke. Karena kalau sekolah kebangsaan ini biasanya kalau kita nyontohin tentang pemilu hoaxnya itu mereka nggak terlalu banyak yang ngeh sih. Jadi apa yang Hmm. ada di sekitar mereka juga nggak masalah sih. Oke. Tapi Siap-siap. Oke, thank you. materinya aja sih tentang itu. Tapi hoaxnya kita contoh hoaxnya boleh apa aja. Oke, siap. Terima kasih. Sama. Ya sebenarnya gini, baru-baru ini juga beredar tuh video di Facebook kalau eh, Gibran nggak sah jadi cawapres gitu. Padahal setelah penetapan ini kan udah ditetapkan oleh MA, lalu apa namanya udah nomor urut udah keluar. Nah, terus muncul video kayak gitu. Nah, itu kan langsung betul udah langsung hoax itu gitu. Ada nih nanti saya share linknya nih gitu. Baru-baru aja tuh beberapa hari ini kurang lebih kayak gitu. Tapi biasanya tim media punya tim cek fakta ya Mbak. Kayak kompas.com gitu punya tim cek fakta Ya tersendiri ya. ada.
Kemarin yang menang itu dari Mavindo itu Liputan 6. Dia paling banyak cek fakta hoax. Oh, ini ada pertanyaan dari Balkis. Nanti Mm-mm. dokumentasinya diupload ke sosmed atau enggak ya? Campur video dan foto kah? Boleh Uploadnya di di sosmednya KPSI atau sosmednya Tular Nalar nih, Mbak? kalau di kita itu sama kita dibuat dokumentasi pelaporan memang. Jadi buat kan dananya nanti kayak turun 2 kali gitu kan. Nah, itu Hmm. jadi kalau laporan udah selesai apa segala macam gitu baru yang kedua bisa ini lebih ke itu sih. Nanti di sosmednya kita tuh ada yang di-upload, ada yang enggak sih, karena ini banyak banget yang nyelenggarain tuh sebenarnya banyak banget gitu. Jadi kita nggak bisa upload satu-satu, tapi itu memang kita masukin ke dokumentasinya kita sih. KPSI boleh ngupload nggak? Boleh dong, boleh Boleh banget, kan? Oke, boleh. oke. Malah harus lagi. Dan itu kan nanti kita harus kerja sama juga sama apa namanya? Selain sosial media sama media massa juga kan gitu. Oh iya, iya. Gitu. Jadi, nanti kalau Oke, kesulitan oke. buat bikin press release, Mas Kiki nanti tinggal minta tolong aja sama orang Tular Nalar, nanti dibikinin press release-nya. Press release-nya setelah pelaksanaan kan? Eh, jadi press release itu kan kita udah punya ancer-ancer tuh eh, tanggal berapa segala macam apa segala macam ya. Jadi nanti disiapin dulu sih sebenarnya. Jadi pas Oke, pas 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 pelaksanaan itu tinggal dirubah sedikit doang, langsung dikirimin ke pers gitu. ya Kayak gitu. siap. Nah, yang inti-intinya pokoknya udah dibikin, tinggal misalnya kayak menurut misalnya ada tambahan gitu, menurut misalnya pembukaannya ada ininya Mas Bagus, misalnya Mas Bagus mau speech atau apa gitu. Nanti ada kutipan tentang Mas Bagus atau apa gitu, kayak gitu-gitu sih. Siap. Oke. Gimana nih teman-teman? Udah kegambar lah ya, lumayan lah ya. Jadi apa yang harus dilakukan oleh fasilitator itu. Anas, Ica, gimana, Ca? Udah oke, jelas kok. Ya, jelas. Jelas, Sebenarnya jelas. cuma bacain doang gitu. Oh, Ica langsung ini. Oke, jadi nanti tinggal satu kali lagi ya, Mbak ya, bedah materi berarti ya, dari Hmm. dari Kulanalar Tapi ya. kalau tapi kalau misalnya nggak ada bedah materi pun, misalnya ternyata nggak sempat bedah materi, misalnya si ini masih agak kelamaan, kalian sudah bedah materi sama aku kan ya, jadi sebenarnya Ya, sudah ya, ya. siap gitu. Oke, oke. Ya nggak sih? Hmm. Ah, kayak gitu. Oke, ya mungkin mungkin sambil apa saya dan menyiapkan apa namanya menyiapkan pelatihannya di kampus mana gitu ya. Mungkin mulai dari sekarang juga teman-teman udah mulai kayak role play gitu kali ya, role play kurang lebih saat pelaksanaannya gitu ya. Hmm. Ya mohon maaf nih ya buat teman-teman yang skizofrenia jangan berhalusinasi gitu ya. Nanti berhalusinasi lagi, jangan gitu. Jadi maksudnya role play itu kayak kita ngebayangin nih pas hari hanya gimana sih gitu. Kita coba kayak tadi tuh segmen-segmennya mungkin kalau ini harus dibacain, bacainnya gimana gitu. Jadi mungkin apa jangan sampai kecepatan, apa jangan kelamaan juga, nanti mereka boring ya kayak gitu-gitu deh. Dicoba disimulasikan kali ya. Role play bahasa Indonesianya apa sih? Disimulasikan gitu kali ya. Eh, Kurang lebih kayak gitu gitu. Tapi kayaknya tadi kalau dari materinya itu ada yang di highlight ya Mbak ya, kayak di highlight hijau, kayaknya itu yang ditekankan kali ya sebenarnya. Betul. Iya, Hmm. betul. Jadi fokusnya ke yang di highlight itu aja sih gitu. Nah, ya mungkin kayak gitu sih ya. Jadi teman-teman sebagai fasilitator tenang aja, siapin aja dulu, persiapkan diri baik-baik. Biar nanti kami coba sambil kami update juga nanti di grup apa namanya di mana tempatnya dan sebagainya. Kalau misalnya ini kan rencananya minggu pertama, minggu kedua ya.
misalnya tadi Patres atau Anas gitu tadi atau ada yang lain ada tanggal-tanggal tertentu yang kira-kira itu nggak bisa, coba di info di grup aja supaya nanti kita bisa cari tanggalnya yang tepat gitu ya. Semua bisa berpartisipasi karena minim nih fasilitator kita nih gitu. Maksudnya bukan minim, ya lebihnya nggak banyak gitu. 10+1 gitu saya nih gitu. Ya gitu. Kalau 10-10-nya bisa bertugas, saya bisa membantu tim teknis gitu untuk warawiri ini keperluan fasilitator tadi nyiapin gitu ya. Lebih kayak gitu. Oke, ada lagi? Udah cukup? Berarti maaf maaf mau tanya lagi. Ya, silakan. Jadi, kalau materinya kan sudah disediakan, apakah kita bisa ngembangin lagi nggak sih berdasarkan materi itu, improve lagi gitu? Boleh sih Gimana? asal tidak Di keluar improve. konteks. Asal tidak keluar dari konteks dan tidak Ya, kelamaan karena waktunya oh kan tidak. Iya, ya. per 20, jadi satu segmen itu ada yang 20 menit, ada yang 30 menit gitu. Hmm. Jadi gimana kita bisa mendeliver pesan dengan Hmm. waktu sesingkat itu, Oke. boleh dengan cara apapun sih sebenarnya gitu. Hmm. Hmm. Ya, jadi Oke. mungkin pelaksanaannya totalnya sih kurang lebih 2 jam lah gitu ya. Tapi apa namanya diawali ya seremonial dulu mungkin itu sekitar setengah jaman gitu. Nah, baru nanti efektifnya kira-kira 1 jam kali ya Mbak ya. Materi ini ya 4 segmen Ya, kali ya. 1 jam 30 1 jam 30 menit, 1 jam, ya benar 1 jam 30 menit, 1 jam setengah lah Mas Kiki. Soalnya Hmm. satu segmen, tapi kalau aku sih rata-rata 25 menit dan yang terakhir itu kan cuma sedikit ya materinya. Yang Hmm. sedikit Hmm. paling cuma 15 menit doang sih. Jadi ya sejam 10 menit, 20 menit lah. Oke, Mm-mm. oke. Bisa, bisa. Dan itu Thank nggak you. kerasa sih karena banyak gamesnya juga gitu. Hmm. Iya, 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 iya. Betul, betul, betul. Itu. Oke, Oke, thank you. gimana? Terima Udah kasih. cukup? Karena ini udah larut malam, udah malam juga nih. Udah waktunya minum obat, terus tidur. Ya Saya aja silakan belum minum beristirahat obat nih. ya. Oke, Ayo cukup minum kali ya. obatnya. Oke, kalau gitu terima kasih teman-teman. Ini nanti yang nggak ikut bisa saya share rekamannya supaya mereka bisa ikutan nonton. Apa namanya siap ya pesan saya tadi persiapkan diri baik-baik sebagai fasilitator. Terus kemudian karena tanggal kita belum pasti, tolong yang kira-kira di minggu pertama, minggu kedua Desember tuh udah ada booking, maksudnya udah ada tanggal pasti yang nggak bisa diganggu gugat, tolong diinfo di grup tanggal berapa gitu ya, nanti supaya kita bisa atur waktunya pelaksanaannya gitu. Eh, Apalagi ya, udah sih kayaknya itu aja ya gitu. Selamat malam teman-teman semua, jangan lupa minum obat, istirahat yang cukup, kan besok kita harus beraktivitas lagi. Mbak Mia, thank you banget. Udah sabar banget nih ngawal kita dari awal ya, gitu. Pastinya capek banget nih, udah lari sana lari sini demi kita nih. Makasih banget gitu. Doain aja teman-teman, moga-moga pelatihan ini bisa kita laksanain gitu ya. Amin. Kita ketemu apa namanya tempat pelaksanaan kampus maupun atau misalnya SMA gitu ya. Oke, eh, gitu aja. Eh, ini saya akhiri sampai di sini sharing kita, apa sesi kita bersama Mbak Mia. Oke, salam sehat jiwa semuanya Saya teman-teman. juga. Jiwa.